Besarnya gaji bekerja sebagai pelaut atau ABK di Korea Selatan menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk bekerja di sana. Di tahun 2022 saja, gaji ABK Korea mencapai kurang lebih 23 juta per bulan dan terus naik setiap tahunnya. Namun, untuk bekerja sebagai ABK tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mental yang kuat, fisik yang sehat, bahkan harus rela meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun. Sudah banyak teman-teman kita yang telah sukses bekerja di sana. Namun, ada juga mereka yang ingin bekerja sebagai ABK di sana justru bukannya untung tapi malah buntung. Mereka adalah para calon ABK yang gagal berangkat bekerja dikarenakan salah memilih perusahaan penempatan. Di tahun 2022 ini, Komnas LKPI banyak mendapat pengaduan dari masyarakat. Beberapa pengaduan tersebut diantaranya adalah mereka yang ingin bekerja di negara Korea Selatan sebagai ABK atau yang biasa kita sebut sebagai pelaut. Mereka mengadu kepada kami dikarenakan merasa dirugikan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai perusahaan P3MI. Dari beberapa pengaduan tersebut, ada 2 kasus yang akan saya bahas dalam video ini. Dengan tujuan agar kalian yang ingin bekerja sebagai ABK atau pelaut di kapal asing bisa berhati-hati dalam memilih perusahaan penempatan. Sehingga kalian bisa menghindari terjadinya kerugian apalagi sampai tertipu oleh perusahaan atau PT yang ilegal. 2 kasus tersebut diantaranya adalah Kasus pertama, nah ini maaf sebelum saya bacakan, ini saya privasi ya, nomor handphone si pengadu, ya kan, nama si pengadu juga PT yang diadukan, ini saya tutup dengan alasan privasi. WA-nya seperti ini, selamat malam Mas Ahmad Rianto, saya dari Brebes mau minta bantuan hukum. Saya daftar di PT dan bayar DP 20 juta, janji 3 bulan terbang, tapi sudah setahun belum ada kabar. Direktur ditemui susah, alasan sibuk. Saya mau mundur tapi potongan besar. Kemudian saya jawab, malam juga, maksudnya terbang itu apa dan mau apa, kerja di mana Mas? Nah, kemudian dia menjawab, maksud saya terbang kerja ke Korea, jadi ABK kapal fishing lokal Mas. Nah, jadi kasus yang pertama ini, si ABK mendaftar di PT, dijanjikan oleh PT berangkat ke Korea, bekerja ke Korea dalam waktu 3-6 bulan ya, untuk bekerja sebagai ABK fishing lokal. Calon ABK sudah membayar uang 20 juta, namun faktanya sudah setahun lebih belum ada kabar kapan diberangkatkan ya. Ketika calon ABK mau mundur, maka uang DP dipotong. Kasus yang kedua masih sama, ada masyarakat chat ke WA saya. Nah, ini saya bacakan chatnya. Ini Pak Ahmad Rianto Komnas LKPI ya. Pak, saya minta dibantu ambil duit jaminan di PT. Saya finish kontrak kerja di Korea, tapi duit jaminan kabur saya tidak dikembalikan. Saya sudah usaha minta tapi PT-nya bilang katanya duit saya ada di PT lain. Tolong bantu saya Pak. Ini kasus yang kedua setelah anaknya si ABK ini saya telepon. Jadi dia ini sudah bekerja di Korea, dia sudah finish kontrak, bekerja sesuai dengan kontrak, kemudian dia kembali ke Indonesia, lalu dia datang ke PT yang dia daftar waktu dia berangkat. Dia datang ke PT, minta uang jaminan kabur sebesar 40 juta, namun PT tersebut belum mengembalikan hingga sekarang dengan alasan katanya uang jaminan kaburnya ada di PT lain. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari kedua kasus yang terjadi pada si ABK ini. Pada kasus yang pertama, setelah saya dalami dan saya tangani, memang benar si ABK ini telah mendaftarkan diri ke sebuah perusahaan
untuk bekerja ke negara Korea Selatan sebagai ABK di sektor fishing lokal, dan si ABK ini telah membayar uang sebanyak 20 juta rupiah yang katanya sebagai DP atau uang muka. Dan perusahaan tersebut menjanjikan kepada si ABK akan diterbangkan atau diberangkatkan untuk bekerja ke negara Korea Selatan dalam waktu 3-6 bulan. Namun faktanya si ABK tersebut sudah menunggu selama setahun lebih, namun belum juga diterbangkan atau diberangkatkan ke negara Korea Selatan. Jadi, pada kasus yang pertama ini, ternyata PT tersebut hanya numpang proses pada PT lain. PT tersebut bisa dikatakan sama saja seperti sponsor atau broker tenaga kerja. Karena secara legal, PT tersebut belum memiliki perizinan untuk perekrutan dan penempatan awak kapal atau yang biasa disebut SIUPA. Jadi PT tersebut hanya mencari ABK, kemudian ABK tersebut diberikan kepada PT lain. Sekarang saya tegaskan pada kalian selaku ABK jika mengalami hal seperti pada kasus yang pertama ini. Yang pertama, kalian jangan melakukan pengunduran diri dari PT tersebut. Jika kalian mundur dari proses, maka kalian akan diminta untuk membuat surat pengunduran diri. Jika kalian membuat surat pengunduran diri, maka kalian sudah salah langkah dan PT akan seenaknya memotong uang kalian. Bahkan bisa jadi uang kalian tidak akan dikembalikan oleh PT tersebut. Karena kalian akan dianggap salah karena telah mundur dari proses. Dan PT bisa beralasan bahwa dengan mundurnya kalian, PT telah dirugikan. Lalu, apa benar PT tersebut rugi? Saya rasa sih nggak rugi. Sekarang coba kita hitung. Misalkan, dalam setahun PT tersebut merekrut 200 calon ABK. Dan dari 200 ABK tersebut, masing-masing ABK membayar uang DP sebanyak 20 juta. Jadi total uang yang masuk ke perusahaan tersebut sebanyak 4 miliar. Lalu misal dari 200 ABK tersebut 100 ABK mundur. Kemudian masing-masing dari 100 ABK yang mundur tersebut uang DP-nya dipotong 50%. Maka total keuntungan PT tersebut dari bisnis ABK mundur dalam setahun sebanyak kurang lebih 1 miliar rupiah. Jadi menurut saya dengan adanya calon ABK yang mundur, maka PT tersebut nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Karena PT tersebut numpang proses pada PT yang lain. Jadi kalian jangan melakukan pengunduran diri dari proses. Jika PT tersebut berbelat-belit dan banyak alasan, maka kalian minta uang DP kalian dikembalikan semua karena PT tersebut telah ingkar janji pada kalian. Jika uang DP kalian dipotong, maka mintalah pemotongan tersebut sewajarnya. Jika uang kalian dipotong tidak wajar atau uang kalian tidak dikembalikan sama sekali dengan alasan kalian telah mengundurkan diri dan dianggap merugikan perusahaan, maka kalian bisa minta bantuan pada pihak ketiga. Contohnya seperti lembaga bantuan hukum, atau kalian bisa konsultasi langsung pada saya pada nomor handphone yang saya cantumkan di bawah deskripsi video ini. Sekarang mari kita bahas kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini, si ABK telah bekerja ke Korea, telah finish kontrak, lalu pulang kembali ke Indonesia. Kemudian si ABK ini mendatangi PT untuk meminta uang jaminan. Namun uang jaminan tersebut belum dikembalikan. Jika kalian mengalami hal seperti pada kasus yang kedua ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah kalian datangi PT tersebut secara baik-baik dan beri waktu PT tersebut 1 hingga 2 minggu untuk mengembalikan uang kalian. Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan, ternyata si PT tersebut belum mengembalikan uang kalian, maka kalian bisa melakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat, atau jika ditemukan tindak pidana,
maka kalian bisa melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan.